Beberapa hari lalu, ada pertemuan yang bikin publik, terutama netizen di platform X, langsung noleh 2 kali. Roky Gerung, Sufmi Dasko, Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan. 4 tokoh, 1 meja, 2,5 jam. Bicara bangsa. Roky Gerung yang biasa nyerang pemerintah pakai logika tajam, tiba-tiba nongkrong nih bareng Sufmi Dasko, salah satu orang paling penting di Partai Gerindra. Gak cuma Roky, ada juga Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan yang pernah aktif banget dalam gerakan kritis di masa lalu. Semua ini terjadi di Senayan, jantung kekuasaan. Apa sih makna di balik pertemuan ini? Simbol rekonsiliasi atau sinyal baru arah politik Indonesia? Kita coba kenalan dikit ya. Kita mulai dari sosok yang paling sering bikin gaduh Twitter politik. Roky Gerung, seorang filsuf dan intelektual publik. Tidak terhadap dua ini karena tidak cukup buat demokrasi. Poin itu pertama dulu ya. Karena itu saya beroposisi tuh. Saya beroposisi pada Jokowi dengan dasar membatalkan kedunguan. Prabowo beroposisi dengan maksud memperoleh kekuasaan. Lain motifnya. Jadi saya nggak mendukung Gerindra. Dulu dosen di UI, tapi makin dikenal luas sejak jadi pengkritik elegan pemerintah. Kata-katanya sering membingungkan, tapi juga menohok. Roky dikenal kritis terhadap kekuasaan, terutama setelah era Jokowi berjalan. Buat sebagian orang, dia pencerah. Tapi buat yang lain, dia provokator intelektual. Lanjut, Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI. Orang lama di Partai Gerindra, dekat dengan Prabowo sejak awal partai ini berdiri. Ia salah satu tokoh yang berhasil menjaga keseimbangan antara parlemen dan kekuasaan. Dan itu memang gak ada goal apa-apa, selain bahwa mempererat tali silaturahmi. Punya reputasi sebagai negosiator ulung di belakang layar. Berikutnya nih, ada Jumhur Hidayat, aktivis senior. Namanya melejit sejak era reformasi. Pernah menjabat sebagai Kepala BNP 2 TKI di era pemerintahan SBY. Tapi kemudian kembali ke jalur aktivisme, terutama saat menolak keras Undang-Undang Cipta Kerja. Jumhur bahkan sempat ditangkap dan dijerat UU ITE karena pernyataannya. Baginya, keadilan sosial bukan sekedar slogan, tapi prinsip hidup. Dan terakhir nih, ada Syahganda Nainggolan. Sama seperti Jumhur, dia juga aktivis garis keras. Latar belakangnya akademis, tapi sepak terjangnya di lapangan jelas melawan kebijakan yang dianggap menindak rakyat kecil. Ia bahkan dulu sempat ditahan nih karena aktivitas digitalnya yang dianggap provokatif. Tapi dia tetap lantang bicara soal keadilan, demokrasi, dan kontrol terhadap kekuasaan. Katanya sih ngobrol santai, bahas sayur lodeh, tapi bentar deh, kok isinya berat? Roky bilang Indonesia perlu siap lawan proteksionisme global. Konteksnya, ya tentu geopolitik, terutama arah ekonomi dunia yang makin menutup diri. Isu ini bukan sekedar teori kampus, ini menyangkut kedaulatan pangan, industri lokal, dan nasib jutaan pekerja. Dan kemarin sudah dibicarakan juga, kita bisa memperkokoh sistem domestik ekonomi kita. Uang tuh beredar di dalam negeri kita. Misalnya memperkaya petani, nilai tukar petani ditinggiin Pak, jangan cuma 102, 103 terus. Kalau Thailand bisa 120, 140% nilai tukar petaninya, kenapa di kita kok di angka 105, 103? Jadi petani nggak pernah punya duit gitu. Ada 130 juta orang di desa, kalau nilai tukar petani dengan menghajar rente-rente pedagang yang nggak puguh itu, Bulog serius kerjanya, ya itu petani kaya 10% aja. Wih, itu pabrik-pabrik buka lagi tuh, beli baju, beli sepatu, beli apa. Nah ini proses belajar di kita. Jadi serius domestik ekonomi ditumbuhkan. Terus ada juga ide membangun 80.000 koperasi desa. Yes, 80.000. Proyek besar banget kalau beneran jalan. Gagasan yang kalau benar dijalankan bisa jadi revolusi sosial ekonomi. Pertanyaannya, siapa yang akan jalankan? Dan dengan dana dari mana nih?
Rocky juga menyarankan Prabowo menjalin komunikasi strategis dengan tokoh seperti Megawati dan Sultan Hamengkubuwono X. Tujuannya jelas, membangun konsensus nasional yang tak hanya berbasis elektoral, tapi juga kultural dan ideologis. Sekarang, siapa menggandeng siapa? Dan untuk tujuan apa ya? Di balik sayur lodeh selalu ada bumbu rahasia. Pertemuan ini bukan sekedar nostalgia, tapi bisa jadi langkah awal peta kekuatan baru. Nah, kita jadi bertanya-tanya nih, ini cuma silaturahmi atau awal dari narasi baru kekuasaan? Rocky bilang dia tetap oposisi, tapi ngopi sama penguasa tuh tetap aja bikin netizen curiga. Jadi seolah-olah pertemuan dengan Pak Dasko itu, wah ini kalangan yang udah jadi Adidas, anak didik Dasko atau Kabinda, kawan binaan Dasko, enggak. Kita ini atau saya ini ada Kapolda, kawan politik Dasko di dalam soal ini. Kan itu sebetulnya, jadi sebetulnya Dasko menginginkan juga ada sesuatu yang real yang hendak dituntut oleh oposisi itu. Nah, karena itu tentu Pak Dasko menghubungi Pak Presiden dan Pak Presiden mengatakan oke, bertemu aja kan. Jadi fungsi Pak Dasko adalah berupaya untuk mencairkan ketegangan yang sebetulnya tidak ada alasan. Ngapain tegang dengan oposisi kan? Sebagai politisi tentu Dasko paham gitu, cara-cara maafkan bubur dari pinggir. Ngopi bareng penguasa itu bukan masalah, kata sebagian orang, asalkan nggak jual prinsip. Tapi buat yang lain, ini sinyal bahwa batas antara oposisi dan koalisi makin kabur. Ada yang bilang ini langkah rekonsiliasi, tapi ada juga yang bilang ini kompromi. Beberapa pihak menyebut ini silaturahmi, yang lain menyebutnya rekonsiliasi pasca pemilu. Tapi ada juga yang curiga ini bagian dari grand strategy, menyusun kekuatan baru menjelang reshuffle atau bahkan pilkada. Dalam dunia politik, pertemuan jarang terjadi tanpa makna, apalagi kalau yang ketemu adalah orang-orang dengan sejarah panjang perlawanan. Pertemuan 4 tokoh ini menandai babak baru dalam politik Indonesia di tengah perubahan dan dinamika yang terjadi. Penting nih buat kita sebagai warga negara buat tetap kritis dan aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan. Kalau oposisi aja udah duduk bareng penguasa, pertanyaannya bukan lagi siapa lawan siapa, tapi siapa yang masih berani beda suara. Nah guys, menurut kalian pertemuan ini langkah bijak atau awal dari kompromi? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa terus kritis menjadi bagian dari Bicara Bangsa.